Untuk membahas pemirsa kontroversi disertasi yang memperbolehkan hubungan seks di luar nikah ini, kami sudah menghadirkan ada Ustadz Zaitun Rasmin, Wasekjen Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari Surakarta, Jawa Tengah sudah ada Bapak Abdul Aziz yang membuat disertasinya, merupakan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tapi rumahnya di Solo, jadi ngajar di Solo, jadi mahasiswa di Yogyakarta ini. Pak Abdul Aziz, kita ingin dengar Pak, inti poin-poin dari disertasi Bapak mengenai hubungan seks non-marital yang diperbolehkan ini Pak. Iya, jadi bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat dua bentuk hubungan seksual yang diizinkan. Yang pertama itu hubungan seksual dalam kerangka perkawinan. Yang kedua, hubungan seksual dalam kerangka milkul yamin. Jadi, mudahnya begini, seorang laki-laki dapat berhubungan seksual dengan istri-istrinya, di sisi lain dapat berhubungan seksual dengan milkul yamin. Milkul yamin bukan atas dasar akad perkawinan, tetapi atas dasar akad ihsan atau komitmen untuk berhubungan seksual. Nah, ini ada di dalam surat Al-Mu'minun misalnya ayat 6 itu dikatakan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Jadi diizinkan melakukan hubungan seksual dengan istri atau dengan milkul yamin. Siapa milkul yamin? Ya adalah partner seksual selain istri, gitu. Itu syarat-syaratnya apa saja yang diperbolehkan begitu? Tidak terhitung. Syaratnya adalah seorang perempuan tidak bersuami, ya. Kalau orang perempuan, kalau seorang laki-laki bebas ladang atau beristri boleh. Nah, tentu sudah dewasa, berakal sehat. Ya. Kemudian tidak dilakukan secara zina. Zina di sini yang dimaksud oleh Syahrul adalah hubungan seksual secara terbuka atau eksibisionis. Sementara di tempat tertutup atau eksklusif adalah halal, ya boleh. Yang kedua, tidak dilakukan secara homo. Yang ketiga, tidak dilakukan dengan mantan istri bapak atau ibu tiri. Ya. Yang berikutnya adalah hubungan darah. Iya betul, maharim, tidak ada hubungan darah atau incest, ya. Baik, ya, Pak Abdul Aziz. Ya, di luar itu boleh. Pak Abdul Aziz, Anda menyatakan hanya berlandaskan komitmen, suka sama suka, tanpa ada landasan agama. Iya betul, suka sama suka, tidak ada landasan agama. Baik. Langsung ditanggapi Ustaz. Jadi termasuk kalau berbeda agama, termasuk boleh, ya berbeda agama boleh. Oke. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Menanggapi ini sebetulnya kalau secara umum baik kita di MUI maupun ormas-ormas Islam selalu mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini di antara musibah yang menimpa umat kita. Walaupun oleh Promovendus ini Bapak Abdul Aziz menganggap ini memberikan solusi. Tapi dari awal Quran turun, orang-orang munafik itu merusak. Tapi ketika dikatakan kenapa kalian merusak, mereka bilang kita ini memperbaiki. Ya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ya, padahal jelas sekali merusak. Ya, tapi kemudian merasa memperbaiki. Ya, ini mohon maaf kalau agak keras, karena memang ini juga keras. Ya, kalau dianggap agak radikal, itu lebih radikal. Ya, sebetulnya ini diantara radikalisme yang ada dari umat Islam. Kalau Islam nggak ada yang radikal ya, Islamnya. Agama Islam jelas sekali dari awal surah sampai akhir surah itu nggak mungkin. Tapi dari umat itu memang ada sejarah radikalisme. Baik yang fisik seperti Khawarij, ya, Syiah, dan sekarang nih juga pemikiran. Ya, ini radikal hal-hal yang sudah sangat jelas dalil Quran, hadis, dan fatwa para ulama dan pengamalan generasi ke generasi tiba-tiba bisa dijungkir balikkan. Ya.
Dan saya sudah baca sebetulnya asal dari pemikiran ini. Pemikiran Muhammad Syahrur, ya, orang Suriah yang seolah-olah datang dengan penafsiran baru. Sebetulnya Muhammad Syahrur ini mengusung yang namanya bacaan baru terhadap Quran, hadis atau dalil-dalil. Pak Ustadz, sebentar kita tahan dulu. Tadi kan memang Pak Ustadz sudah mengetahui dasar dari pemikiran Pak Ya. Abdul Aziz. Coba kita konfirmasi, apakah memang benar dasar pemikiran atau disertasi ini seperti itu? Memang disertasinya menulis kok Muhammad Syahrur. Jadi konsep milkul yamin Muhammad Syahrur disertasinya. Oke. Jadi kita ke pokoknya itu. Oke. Baik, Pak Abdul Aziz. Pak Abdul Aziz, Ya, halo. silakan ditanggapi. Ya, halo. Silakan Pak, ditanggapi Pak. Ya, ya, ya. Ya, memang disertasi saya meneliti tentang konsep milkul yamin Muhammad Syahrur. Ya. Hanya kemudian menurut saya dalam rekomendasinya ini memungkinkan untuk berkontribusi di dalam pembaruan hukum pidana Islam, hukum keluarga Islam, hukum perdata Islam, bahkan KUHP kita yang akan coba mengajukan RUU KUHP ini, RUU PKS juga. Nah, ini saya kira ini sebuah setidaknya ada satu peluang untuk dapat membantu persoalan ini. Baik, Pak Abdul Aziz ditahan sejenak Pak, kita harus sudah dulu sebenarnya yang Bapak maksud persoalan apa yang dihadapi kita sekarang sehingga ada pemikiran seperti itu gitu kan. Sesaat lagi pemirsa kami akan segera kembali. Baik, Pak Abdul Aziz, kita ingin dengar pemahaman pemikiran mengenai solusi akan mengatasi permasalahan hidup, permasalahan hubungan intim antara orang dengan lainnya. Bagaimana ini Pak Abdul Aziz menjelaskannya? Ya, jadi begini, bahwa akhir-akhir ini marak adanya kriminalisasi hubungan seksual non-marital atau konsensual. Ya. Contoh kasus yang mengerikan itu kan hukuman mati karena dituduh zina seperti kasus di Aceh tahun 99, kasus anggota Laskar Jihad di Ambon tahun 2001. Semua itu karena menganggap hukum menurut hukum mereka pakai hukum Islam, tapi hukum Islam itu menganggap hubungan seksual non marital atau itu masuk kelompok zina yang hukumannya bisa dirajam kalau sudah menikah. Pak Abdul Aziz, kita semua tahu Ya. umat muslim bahwa dari kecil saya juga ditanamkan bahwa jauhi zina. Ya, Di Al-Quran juga tertulis, apakah itu tuh tidak sesuai dengan hati nurani Anda begitu menulis disertasi seperti itu? begini, dalam Al-Quran memang ada wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, bahwa dilarang mendekati zina, jelas. Ya. Akan tetapi definisi zina kan tidak ada itu. Baik. Baik, kita sudah menangkap poinnya. Ya. Silakan Pak Ustadz. Ya, kalau dibilang definisi zina nggak ada, saya tidak tahu kalau seorang dokter bicara seperti itu. Ya, zina di para ulama itu udah selesai. Bahkan orang-orang baru belajar Islam sudah tahu. Ya, hubungan kelamin ya yang tidak didasarkan ikatan pernikahan. Ya, itu jelas zina. Ya. Itu sudah diketahui semua oleh para ulama. Nah, kemudian persoalan ini yang sebetulnya agak disamar-samarkan dan dari tadi Pak Abdul Aziz tidak pernah menerjemahkan apa itu milkul yamin. Milkul yamin kan bukan bahasa Indonesia, ya. Terus non marital juga ini kayak samarkan. Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia? Kan judul disertasinya hubungan seksual Di luar pernikahan. kan itu enak. Kenapa masih pakai non marital gitu kan? Ini nggak dipakai bahasa Indonesia saya Ini sekalian. ilmiah loh Pak, nilainya sangat bagus loh Ustaz. Nah inilah yang kadang-kadang disayangkan di zaman kita ini. Milkul yamin itu, ini supaya masyarakat tahu, milkul yamin itu artinya perbudakan. Ya, budak. Jadi kalau diterjemahkan tadi oleh Pak Abdul Aziz, dan ini saya sangat sayangkan, saya khawatir tidak jujur, sebagaimana Muhammad Syahrul juga, dibahas adalah komitmen. Dari mana itu? Secara bahasa tidak, secara mustalah tidak, ya. Milkul yamin perbudakan. Dan ini sebetulnya bukan dari Islam awalnya. Dibolehkan seorang berhubungan seks dengan budaknya. Ini diambil sebelum Islam, ya. Karena dasarnya namanya ada budak, ya kan? Budak itu kan milik.
ya, maka salah satunya adalah boleh berhubungan seksual. Tapi Islam berhasil menghapuskan perbudakan, ya, dengan segala cara menyempitkan perbudakan itu dan segala cara membebaskan para budak. Ya, itu sangat banyak. Tetapi ini para ulama telah berbicara bagaimana proses penghilangan itu. Nah, ini yang tidak diterjemahkan. Tiba-tiba dibawa kepada bahwa milkul yamin itu hubungan seksual yang didasarkan pada komitmen di luar pernikahan. Ya. Komitmen apa itu? Katanya komitmen mau suka sama suka. Suka sama suka. Kalau begitu tuh bilang saja seks bebas. Ya, seks bebas kecuali dengan istri orang, ya. Seks bebas kecuali dengan yang pakai bahasa itu saja supaya gampang dipahami oleh orang awam, ya, untuk tidak terjebak pada pengaburan-pengaburan seperti ini. Dan ini tentu adalah sebuah musibah besar, ya. Kalau mengatakan ini adalah jalan keluar supaya tidak terjadi kriminalisasi terhadap perzinahan, naudzubillah, ya. Perzinahan itu problema yang salah satunya Quran turun untuk menyelesaikannya. Pak Ustadz tadi dikatakan ini menjadi solusi. Apakah nantinya kalau dari Pak Ustadz ini akan menjadi heboh, justru bisa kalau memang maksudnya dalam arti ini bisa menciptakan lagi gejolak-gejolak di masyarakat, di umat begitu dari MUI. Ya, selain itu ini memang musibah. Ini melegalkan orang berzina saja itu sudah musibah. Tapi orang berzina dan merasa itu boleh, merasa legal, ini musibahnya a'zam, ya. Karena kalau orang berbuat salah masih merasa salah, seperti sekarang orang-orang kepelacuran atau hubungan seks anak remaja atau pemuda, kan mereka melakukan tapi mereka merasa bersalah. Itu masih ada harapan mereka mau taubat. Tapi kalau sudah dengan hal ini kalau dilegalkan, ini musibah besar. Dan para ulama, para tokoh, para pemimpin harus berbicara. Ini tidak boleh sampai kemudian berlanjut diamalkan. Ini berbahaya. Takutlah kita akan datangnya musibah. Dan kalau alasan, semua orang bisa cari pembenaran. Kaum Lut juga, ya, yang membenarkan homoseks. Tadi kan Pak Abdul Aziz nggak setuju kalau homoseks, ya. Nah, tanya lagi dia, ya. Dia nggak setuju itu dasarnya apa? Kalau dasarnya kembali Quran dan Sunnah, ini juga Quran dan Sunnah tidak membolehkan zina itu, tidak membolehkan hubungan seks bebas tanpa nikah, ya. Kalau alasan mereka yang homoseks juga mengatakan alasan. Bahkan perempuan yang punya suami, ya, kemudian dia selingkuh, dia juga punya alasan. Ya, dan dia merasa hak asasi karena saya nggak puas dengan suami saya suka marah kepada saya. Kalau alasan, ya. Baik, tapi kita menangkap poin ini berarti memang ini disertasi tidak sesuai dengan syariat Islam pastinya begitu ya Pak Ustadz, ya? Bertentangan secara diametral, ya, dengan syariat Islam. Terima kasih banyak Wasekjen MUI. Iya, ini Ustadz Zaitun mudah-mudahan Rasmi. disadari dan para ulama dapat menyuarakan dengan lantang ini. Semoga ada komunikasi lebih lanjut. Dengan istilah disertasi, istilah doktor, Ya, istilah ilmiah. pasti. Banyak yang disangka ilmiah padahal di tempat sampah. Baik, terima kasih banyak Ustadz Zaitun Rasmi dan juga Bapak Abdul Aziz. Semoga ada komunikasi untuk meluruskan pemikiran-pemikiran yang bertentangan dan menjadi kontroversi ini, Rati.